Siapa di sini yang pernah ngalamin keuangan syarat? Udahlah tanggal tua, uangnya makin nipis, tapi tetap harus bayar tagihan. Nah, bayangin nih, kalian lagi ada di posisi seperti ini. Cuman skalanya lebih besar. Misalnya kayak nggak bisa bayar kontrakan, tapi guys, dari permasalahan kayak gini, justru lahir suatu ide yang ternyata bisa bernilai miliaran dolar. Yap, ini dia kisah Airbnb yang awalnya ide iseng karena kepepet, akhirnya jadi salah satu platform akomodasi terbesar di dunia. Kira-kira gimana ya kisah mereka dan apa aja sih yang bisa kita pelajari dari sini? Yuk kita bahas bareng. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita kenalan dulu yuk sama Airbnb. Jadi Airbnb tuh kayak marketplace tempat penginapan gitu deh, cuman konsepnya ini beda dari hotel biasanya. Di sini siapa aja tuh bisa nyewain properti mereka, misalnya kayak rumah, apartemen, dan lain-lain. Jadi traveler tuh bisa dapat pengalaman unik dan yang pastinya harganya jauh lebih murah dibandingin dengan hotel biasanya sih. Nah, cerita Airbnb ini tuh berawal di tahun 2008. Jadi di Francisco waktu itu ada 3 orang cowok, namanya Brian Chesky, Joe Gebbia, dan Nate Blaker Jack. Mereka ini tinggal di satu apartemen yang sama. Cuman pada saat itu mereka punya satu masalah besar, di mana mereka ini nggak punya uang yang cukup buat bayar uang sewa apartemen mereka. Sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka ternyata punya satu peluang besar. Jadi waktu itu tuh ada konvensi desain besar di kota mereka, cuman waktu itu hotel-hotel tuh pada penuh. Nah, akhirnya mereka kepikiran, gimana kalau misalkan mereka ini nyewain kasur udara mereka di ruang tamu untuk para peserta yang nggak dapat hotel. And that's it. Akhirnya mereka dapat tamu pertama mereka, dan gara-gara itu mereka sadar kalau ternyata konsep ini tuh bisa jadi bisnis gede. Nah, menariknya nih, Airbnb ini tuh bukan cuma sekedar bisnis aja guys, cuman ternyata ada juga pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Kadang di balik suatu masalah, ada yang namanya peluang. Mereka ini nggak cuma ngeluh doang guys, karena nggak bisa bayar uang sewanya. Tapi mereka ini juga nyari solusi yang akhirnya ngebuat mereka ini jadi sukses. Dan sekarang Airbnb ini bukan cuma soal nyari penginapan murah, tapi juga nyiptain pengalaman unik buat traveler dan juga kesempatan bisnis buat siapa aja di luar sana yang punya properti kosong yang bisa disewain. Sekarang kita ngomongin angka dikit ya. Awalnya ide sederhana, tapi sekarang Airbnb ini tuh udah jadi perusahaan besar yang untungnya tuh udah banyak banget. Nah, di tahun 2021, valuasi Airbnb ini tuh hampir mencapai 90 miliar USD, bahkan di Indonesia sendiri, mereka ini udah punya lebih dari 100.000 tempat tinggal yang bisa disewain. Bayangin, dari yang awalnya nyewain kasur udara di apartemen, sekarang akhirnya jadi salah satu platform akomodasi terbesar di dunia. Keren banget gak sih? Terus yang bikin Airbnb nggak cuma sukses sesaat tuh karena mereka ini terus berinovasi. Jadi nggak hanya mentok di satu ide doang. Mereka ini terus nambahin fitur baru. Mulai dari verifikasi keamanan, pengalaman lokal buat traveler, sampai sistem AI buat rekomendasi penginapan untuk setiap penggunanya. Jadi Airbnb ini tuh bisa tetap relevan dan terus berkembang meskipun persaingan bisnisnya makin ketat. Kesimpulannya, jangan pernah remehin ide sederhana. Kadang dari ide kecil dan juga iseng, bisa aja jadi peluang bisnis besar di kemudian hari. Asalkan kalian itu konsisten dan teliti. Anyway, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you in the next video.